Film dibuka dengan seorang pemuda tampan bernama Dax. Jika dilihat sekilas, Dax sama seperti pemuda yang lainnya. Namun tanpa diketahui banyak orang, Dax memiliki keris dengan ukuran yang tidak normal. Bagi sebagian orang, hal itu mungkin dianggap sebagai anugerah. Namun, dalam kisah ini, pengalaman Dax justru berkata lain. Dalam situasi tertentu, Dax kesusahan menyembunyikan kelebihannya itu. Contohnya saat masih sekolah, Dax diam-diam mengamati ibu guru yang cantik. Dia bahkan sampai membayangkan hal yang tidak-tidak tentang guru tersebut. Sontak saja, tenaga dalam Dax pun aktif. Melihat itu, Dax sampai disoraki satu kelas dan dimarahi oleh ibu gurunya. Hal konyol juga terjadi ketika Dax sedang bersama seorang wanita bernama Amanda yang sudah menikah. Namun ketika Amanda sedang memakannya, malah nyangkut di mulut dan harus dibawa ke rumah sakit. Alhasil, kelakuan mereka diketahui oleh suami wanita Amanda. Sang pria yang murka hendak mewasalam Amanda. Namun ketika Amanda berlari ke jalan, dia malah wasalam oleh kuda yang kebetulan lewat dan menendangnya. Hal serupa juga kembali terulang ketika Dax menaiki bus. Ketika melihat wanita cantik bernama Lynette, dia membayangkan sedang pusrang sampai Glory dengannya. Dan tanpa disadari, Dax kembali aktif, yang membuat Lynette ketakutan dan pergi dari sana. Memiliki kelebihan seperti ini, ternyata bukanlah keberuntungan bagi Dax. Justru sebaliknya, hal itu seringkali membawa petaka bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Setelah banyak kejadian yang dialami Dax, dia memutuskan untuk menghindar dari wanita untuk menenangkan suasana hatinya. Hingga suatu hari dia bersama wanita bernama Alexa, yang merupakan teman kampusnya. Namun lagi-lagi, nasib buruk menimpa Dax. Dax menerima kabar jika Alexa wasalam setelah malam itu. Dax mengira Alexa wasalam karena dirinya. Dia pun kemudian menemui keluarga Alexa. Dax bisa bernafas lega, karena Alexa wasalam karena infeksi jarum tato yang pernah dia gunakan. Karena terus-terusan merasa sial, Dax dan teman-temannya datang ke sebuah dukun untuk meminta bantuan. Namun rupanya Dax tidak begitu percaya dengan dukun, sampai akhirnya dia kembali ke jalan yang benar, dan datang ke gereja untuk meminta bantuan Tuhan. Dari sanalah Dax merasa lebih baik dari sebelumnya. Dax yang pengangguran mengajak teman-temannya yang juga pengangguran untuk membuat konten di media sosial. Dan rezeki bagi mereka, Dax dan kawan-kawan mendapat jutaan pengikut. Kehidupan Dax juga mulai berubah. Kini dia punya banyak uang dan membeli barang-barang mahal. Kesuksesan itu pula yang mempertemukannya dengan seorang wanita cantik bernama Bettina. Dax jatuh hati kepadanya, meskipun ia tahu bahwa Bettina sudah memiliki tunangan. Namun Dax tak peduli dan mengajak Bettina untuk pusrang sampai Glory. Namun tak lama, saat Dax bersama Bettina, tiba-tiba tunangan Bettina datang. Dia pun murka dan meminta teman-temannya untuk membawa Dax. Bettina juga marah pada tunangannya. Dia mengatakan Dax punya kelebihan. Mendengar itu, Bettina diwasalam oleh tunangannya. Dax pun dibawa ke sebuah tempat. Di sana tunangan Bettina berniat mengambil pusaka Dax dan dipasangkan pada dirinya. Dia adalah dokter bedah plastik, jadi tidak sulit melakukan itu. Namun sebelum rencana itu berhasil, Dax langsung mengambil pusakanya sendiri. Baginya itu tidak berguna jika membawa kesialan bagi orang di sekitarnya. Setelah itu Dax pun pingsan. Beberapa hari kemudian ketika bangun, Dax sudah ada di rumah sakit, dan dokter mengatakan akan mengembalikan pusaka Dax. Seketika Dax berteriak histeris, dan film pun berakhir.